Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau berbagi resep kue bolu yang rasanya enak banget dan moist. Ini dia bolu jadul topping meses keju ala Dapur Naima. Ini tuh salah satu bolu jadul yang rasanya enak banget dan masih banyak peminatnya ya. Cara buatnya mudah, kita menggunakan metode all in one, jadi ini simple praktis banget. Tapi untuk hasilnya ini super lembut ya, bolunya itu lembut moist dan poringnya itu nggak yang terlalu besar, cukup kecil-kecil juga. Ditambah dengan topping meses dan juga keju, itu bikin rasanya lebih enak lagi dan juga lebih mantap. Resep bolu jadul kali ini bahan-bahannya sederhana banget, jadi ini cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan. Bisa banget dijual per slice atau satu loyang seperti ini, itu bisa banget. Dan bisa juga untuk dijadikan ide jualan isian snack box. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh banget diklik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Untuk langkah pertama, di sini kita akan siapkan aja wadah yang kering dan bersih. Lalu kita masukkan 125 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan protein rendah yang kunci biru. Boleh juga diganti dengan yang protein sedang ya. 15 gram tepung maizena, 1 saset atau 25 gram susu bubuk, 100 gram gula pasir, secukupnya perisa vanila, boleh diganti dengan pasta vanila ya. Lalu tambahkan juga kurang lebih 8 gram cake emulsifier. Di sini aku pakai SP, boleh diganti pakai Ovaltine atau TBM. Dan juga jangan lupa kita masukkan telurnya. Di sini kita pakai 5 butir telur aja. Pastikan kita gunakan yang kondisinya masih fresh. Semua bahan-bahannya ini udah masuk, kemudian bisa kita mixer. Untuk awalnya ini kita mixer dulu dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Kalau bahannya sudah cukup tercampur rata, bisa kita naikkan kecepatan mixer sampai kecepatan yang tinggi. Ini kita mixer sampai mengembang kaku kental berjejak. Nah, ini adonannya udah mulai mengembang dan juga udah mulai kaku. Bisa kita matikan sebentar mixernya. Lalu jangan lupa bagian pinggiran ini kita sisir dulu menggunakan spatula ya, supaya semua adonannya itu bisa termixer dengan baik. Lanjut, ini kita mixer aja sampai adonannya itu benar-benar mengembang dan berwarna putih pucat. Jadi di sini kita menggunakan metode all in one ya. Jadi semua bahannya itu dicampur jadi satu kecuali margarin. Sampai seperti ini adonannya sudah mengembang banget kayak gini dan sudah putih pucat, kaku, kental berjejak juga. Lanjut kita akan masukkan margarin. Di sini kita pakai 135 gram margarin yang sudah dilelehkan dan sudah bersuhu ruang. Kita langsung tuangkan aja semuanya. Kemudian ini bisa kita mixer kembali dengan kecepatan paling rendah aja. Kita mixer ini nggak usah terlalu lama ya, cukup sampai margarinnya tercampur aja. Dan kalau sudah seperti ini bisa kita matikan aja mixernya. Lalu bisa kita campurkan aja menggunakan spatula ini supaya memastikan tidak ada lagi margarin yang masih mengendap di dasar adonannya. Dan kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, sudah tidak ada lagi margarin, lanjut ini bisa kita tuangkan aja ke dalam loyangnya. Untuk loyangnya di sini aku pakai diameter 22 cm ya. Dan di sini sudah aku olesi juga dengan Carlos secukupnya aja. Ini langsung aja kita tuangkan semua adonannya ke dalam loyang ya. Sampai seperti ini, jangan lupa ini kita hentak-hentakan dulu supaya udara yang di dalam adonannya itu bisa keluar. Lalu menggunakan sumpit sama ya, ini kita pecahkan gelembung-gelembungnya. Kalau sudah, berarti adonan ini sudah siap untuk kita oven. Tapi sebelumnya jangan lupa kita panaskan dulu kurang lebih 7-10 menit agar suhunya itu stabil. Kita taruh aja loyang di rak bawah dan ini kita atur di suhu
145 sampai 150 derajat Celcius. Kita gunakan api atas bawah dan ini kita panggang kurang lebih 40 sampai 50 menit atau sampai bolunya itu matang. Nah, ini dia hasilnya setelah kurang lebih 40 sampai 50 menitan kita panggang. Bisa dilihat ya, bagian permukaan atasnya itu warnanya pas banget coklatnya. Kalau sudah ini bisa kita keluarkan aja dari oven dan ini beneran super wangi ya. Masih panas-panas, bolunya ini langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Ini gampang banget ya dikeluarin dari loyangnya, nggak lengket sama sekali. Dan kalau udah bolunya ini, sebelum kita kasih topping, kita dinginkan dulu ya supaya whipped creamnya itu nanti tidak meleleh. Ini dia bolunya sudah aku diamkan, sudah dingin ya suhunya. Lanjut ini tinggal kita kasih topping aja. Ini kita base-nya pakai whipped cream dulu. Kita berikan aja, kita oleskan aja whipped cream di atasnya seperti ini hingga merata ya. Kita oleskan merata di permukaannya seperti ini, bebas ya mau tipis atau tebal. Dan kalau sudah rata seperti ini di atas permukaannya, lalu bisa kita beri topping. Di sini yang pertama aku kasih dulu topping meses coklat. Jadi ini setengah-setengah ya. Setengahnya kita kasih meses coklat dan nanti setengahnya lagi kita kasih dengan parutan keju cheddar. Kita kasih aja topping meses coklat di setengahnya seperti ini sampai permukaannya tertutupi ya. Kalau sudah, sebelahnya lagi nih akan kita kasih dengan keju cheddar parut seperti ini. Ini kita tutupi aja sampai permukaannya tertutupi. Beneran ya, cara buat bolu jadul topping meses keju ini itu simple, praktis banget. Kita menggunakan metode all-in-one, jadi ini cepet banget ya dan hasilnya juga bagus. Nah, sampai seperti ini bolunya sudah selesai kita beri topping, hasilnya cantik banget ya. Ini sudah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Bolu jadul topping meses keju ala dapur Naima. Bisa dilihat kan tadi tuh cara buatnya simple, praktis, cepet banget karena kita menggunakan metode all in one, jadi super gampang ya cara buatnya. Kita juga menggunakan bahan-bahan yang sederhana, cuma pakai 5 telur aja tapi hasilnya bisa dilihat ini cantik banget. Hasil bolunya sendiri ini warnanya pas banget ya, dan juga ini lembut, moist, pori-porinya kecil, apalagi ditambah topping meses dan juga keju yang bikin rasanya makin mantep lagi. Dan pastinya ini tuh cocok ya untuk dijadikan ide jualan karena balik lagi kita menggunakan bahan-bahan yang sederhana, bisa dijual per satu loyang atau per slice gitu juga bisa. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.